wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai detik ini kita telah diberikan oleh Allah kesehatan yang merupakan nikmat yang paling besar di dalam hidup kita, sehingga kita bisa beraktivitas atau melaksanakan pembelajaran walaupun di tengah pandemi COVID-19. Semoga atas berkat rahmat, hidayah, serta berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu bisa menjalankan aktivitas, dan semoga hidayah atau rahmat tersebut selalu pada kita semua dan kalian anak-anakku kelas 11. Namun sebelum pelajaran dimulai, marilah kita seperti biasanya berdoa dengan membaca Ummul Quran dan surat Al-Insyirah 3 kali, dengan harapan semoga di dalam pembelajaran nanti secara online ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah bagi kita semua. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Semoga doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku, tentang bersyukur terhadap Allah atau mensyukuri nikmat Allah, ini sesuai dengan materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang bersyukur terhadap Allah, yang di dalam pokok bahasannya akan mengambil pada surat Az-Zukhruf ayat 9 sampai 13. Di dalam surat Az-Zukhruf 9 sampai 13 nanti kita akan ulas dan akan sampaikan, dan dengan segala hormat agar kalian menyimak dengan baik dan memperhatikan dengan baik. Dengan begitu kalian akan menjadi paham dan mengerti apa yang dimaksud dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, mari kita bersama-sama membaca ayat tersebut dan terjemahannya. Tolong perhatikan dan buka Al-Quran serta perhatikan dengan baik-baik apa yang Bapak baca. Akan lebih baik kita baca bersama-sama, dan nanti Bapak akan menjelaskan uraian dari dan maksud dari ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul 'alim alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'alakum fiha subulan la'allakum tahtadun. والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. Shadaqallahul adzim.
Anak-anakku sekalian, kita tahu bahwa semua sumber daya alam yang ada merupakan rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak ternilai, tak terhitung nilainya. Dan dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anakku sekalian, kita tahu bahwa semua sumber daya alam yang ada merupakan rezeki dan nikmat dari Allah yang tak terhitung nilainya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada manusia. Oleh karena itu, seharusnya pandai-pandailah mensyukurnya. Dan salah satu bentuk syukur nikmat Allah adalah dengan beribadah kepadanya. Karena pada hakikatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku jadikan jin dan manusia tidak untuk apa-apa kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memelihara alam yang dengan keseimbangannya adalah bentuk dari syukur terhadap Allah Ta'ala, baik di rumah maupun di sekolah. Pada ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum menjelaskan yang ayat 9 yang berbunyi wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna azizul alim, yang artinya, dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah man khalaqa, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Niscaya mereka akan menjawab semua diciptakan oleh yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Artinya apa? Artinya di dalam maksud ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi, tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi. Mereka akan menjawab bahwasannya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, atau yang maha perkasa dan yang lagi maha mengetahui. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman terhadap Allah Ta'ala. Ini adalah suatu kelucuan yang sangat tinggi. Bagaimana mungkin mereka menyembunyikan kebenaran? Bagaimana mungkin mereka menyembunyikan suatu fakta bahwasannya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka tahu, tapi mengapa mereka tidak mengakui sebagai Tuhannya? Ternyata di balik semua itu adalah ada kesombongan, ada kedengkian, ada keirian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak mau mengakui, dia tidak mau menyatakan bahwasanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat inilah yang menutupi mereka untuk menutupi kebenaran. Sifat-sifat inilah yang menjadikan mereka lari daripada kebenaran, sehingga tidaklah perlu bahwasanya sifat-sifat semacam ini kita tiru, tidak kita jauhkan dari diri kita. Karena sifat-sifat inilah yang menjadikan iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang kebenaran, sekecil apapun kebenaran adalah kebenaran. Kalian harus mengungkapkan kebenaran walaupun pahit rasanya, tetapi dengan cara adab dan sopan santun. Karena dengan adab dan sopan santun, maka pengungkapan kebenaran-kebenaran itu akan tidak menyinggung terhadap siapapun, sehingga kebenaran itu akan tersampaikan dengan indah dan elegan dan tidak menyakiti siapapun. Inilah pernyataan Allah secara umum, bahwasannya pada ayat 9 ini adalah Allah menyatakan bahwasannya Dialah yang menciptakan langit dan bumi secara umum. Anak-anakku yang sangat berbahagia, pada ayat berikutnya, yaitu ayat 10 surat Az-Zukhruf, dinyatakan juga alladzi ja'alakum arda mahdan wa ja'alakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Ayat selanjutnya menyatakan, diceritakan ciptaan Allah, menceritakan tentang ciptaan Allah secara terperinci, di mana Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan bumi khususnya adalah untuk mahdan. Apa mahdan itu? Mahdan adalah sebagai tempat menetap kita,
sebagai tempat tinggal kita, sebagai tempat untuk berkarya kita selanjutnya. Dan dia menjadikan subulan, bermacam-macam jalan-jalan supaya menjadi petunjuk bagi kita. Inilah bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya, yang kadang-kadang kita tidak terasa. Kadang-kadang kita merasa malu untuk mengakui bahwa Allah adalah sayang kepada kita. Allah adalah sangat sayang kepada kita. Dia tidak menghitung dia iman atau tidak terhadap dirinya, tetapi karena sayangnya Allah terhadap hambanya di bumi ini, maka diciptakanlah bumi sebagai tempat menetap kita. Di dalam bumi itu sendiri kita disuruh untuk menggali potensi-potensi yang ada. Di dalam bumi itu kita bisa berekonomi, beraktivitas, membuat rumah, membuat pekerjaan-pekerjaan dan lain sebagainya. Di bumi inilah yang Allah berikan kepada manusia. Manusia itu memelihara dan menjaganya dengan keseimbangan-keseimbangan yang ada. Akan tetapi pada akhir-akhir ini manusia terlalu serakah, sehingga terkadang banyak bencana dan lain sebagainya. Itu tak lain tak lupa karena keserakahan manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwasanya terjadinya kerusakan di bumi dan lautan adalah karena tangan-tangan manusia. Mereka tak puas dengan satu rumah, mereka tak puas dengan satu kendaraan, mereka tak puas dengan satu pulau. Mereka maunya akan menguasai segalanya, sehingga terkadang tetangga menjadi musuh, teman menjadi musuh dan sebagainya. Sifat-sifat inilah yang tidak disukai oleh Allah, yang meniru sifat-sifat iblis dan syaitan, sehingga menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, untuk itu kalian masuk pada Manam Jombang adalah sangat tepat, karena di Manam Jombang ini berbagai macam ilmu disajikan, termasuk ilmu umum dan ilmu agama yang nanti akan menjadi bekal kamu hidup di masyarakat. Ambillah ilmu-ilmu itu sepuas kalian sebelum kalian keluar dari Manam Jombang. Saya yakin, hakul yakin, ilmu-ilmu itu akan bermanfaat bagi kalian. Terutama yang paling penting adalah mensyukuri telah menjadi siswa Manam Jombang. Dengan jalan gali potensi kalian, dengan jalan bersungguh-sungguhlah bersekolah. Syukurlah kamu mampu bersekolah di Manam Jombang. Lihat banyak orang yang anak-anak yang tidak bisa bersekolah. Lihat banyak anak-anak yang ingin meraih cita-cita. Sudah dibuktikan berbagai macam prestasi yang ada di Manam Jombang. Tinggal kalian. Catatan yang sangat harus kalian masukkan di dalam hati adalah tawaduk. Dengan tawaduk ilmu kalian bermanfaat. Raihlah ilmu. Kalian boleh pandai, boleh pintar, silahkan. Tetapi yang namanya tawaduk atau tata krama tetap kita junjung tinggi, karena itu adalah di atas segala-galanya. Anak-anakku yang berbahagia, itulah sekedar penjelasan dari ayat 10 dari surat Al-Zukhruf. Intinya adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi untuk tempat tinggal manusia, untuk tempat menetap untuk manusia. Dan di dalam bumi itu pula kalian berkaryalah, kalian keluarkan semua potensi, kalian berinovasilah. Jangan cukup di Manam Jombang, tapi bagaimana Anda memanajemen akal Anda dan manajemen ilmu Anda untuk mencapai di luar Manam Jombang. Bila perlu, kalian harus mampu mengalahkan kepandaian dan ketawaduan para bapak ibu guru. Bapak ibu guru akan bangga kalau kalian akan menjadi orang-orang berhasil. Tapi ingat, keberhasilan itu tidak akan diperoleh dengan perjuangan. Keberhasilan itu tidak akan diperoleh dengan pengorbanan. Untuk itu kalian harus berjuang. Harus benar-benar berjuang dan berjuang. Tidak ada istilahnya orang sukses itu miliknya orang kaya. Tidak ada orang sukses itu adalah miliknya orang-orang yang pintar. Sukses adalah milik mereka yang mau. Manjada wajada. Untuk itu saya yakin, hakul yakin, kalau Anda
bersyukur kepada Allah sebagai bentuk syukur, maka Anda akan menjadi siswaman yang benar-benar taat pada aturan, taat pada ibu guru, terutama bapak dan ibu kalian. Karena itulah kunci dari segala keberhasilan yang ada. Karena keberhasilan atau kesuksesan tanpa adanya tawadu atau tata krama atau sopan santun terhadap mereka, maka keberhasilan itu akan menghancurkan kalian sendiri. Banyak contohnya, berjuta-juta orang yang pinter tetapi ilmunya tidak manfaat. Karena apa? Karena dia tidak punya rasa terima kasih, tidak punya matur nuwun ataupun tawaduk terhadap para pengajarnya atau para gurunya, sehingga membuat rusak di muka bumi ini. Untuk selanjutnya, mari kita lihat ayat 11. Di dalam ayat 11 yang berbunyi walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin fansala bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun. Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin fansharna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun. Yang artinya, dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kami akan dikeluarkan dari dalam kubur. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, yang berbahagia, di dalam ayat ini Allah telah mendemonstrasikan ciptaannya juga, yang mana ketika Allah menciptakan air hujan sebagai sumber penghidupan pada bumi yang mati, melalui proses-proses yang panjang, proses-proses yang mana ketika di dalam diselidikkan dunia kimia dan lain sebagainya adalah masuk akal. Jadi Allah telah memberikan berbagai macam kasih sayang terhadap kita, termasuk air hujan yang diturunkan di bumi. Untuk apa? Untuk menghidupkan bumi-bumi yang gersang, negeri-negeri yang besar, sehingga dengan adanya hujan itu terciptalah sungai-sungai. Ketika tercipta sungai-sungai, maka airnya masuk di dalam bumi, dan ketika masuk di dalam bumi, airnya itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan tumbuh-tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi manusia, yang dibutuhkan manusia. Tidak itu saja, ketika banyak tumbuh-tumbuhan dan banyak hutan, banyak sungai, maka di dalam sungai banyak ikan, di dalam hutan banyak sekali hewan-hewan yang sangat bermanfaat manusia. Itu semua karena perintah Allah. Seandainya tidak ada perintah Allah, maka mereka tidak akan pernah tunduk, baik lautan, gunung, angin, atau lainnya. Karena itulah kita harus bersyukur. Karena apa? Kita tinggal memakai, kita tidak menyewa, menghirup udara pun tidak membayar, mencari ikan di sungai pun kita enjoy, asik, dan lain sebagainya. Yang semua itu adalah ciptaan Allah dan kehendak Allah. Seandainya laut, seandainya angin, seandainya gunung tidak ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan pernah bisa mempergunakannya. Coba kalian flashback ke belakang tahun 2014, terjadinya tsunami di Aceh. Bagaimana laut mengamuk, bagaimana laut memuntahkan kemarahannya karena perintah Allah, maka tidak sedikit yang mati. Puluhan ribu bangunan-bangunan yang telah dibangun puluhan tahun hancur luluh lantak. Mungkin karena kesalahan kita, mungkin karena dosa-dosa kita, sehingga kemarahan laut akan menjadikan mara bahaya yang sangat besar. Air akan menjadi teman kita, juga bisa menjadi lawan yang menghancurkan badan kita. Juga begitu angin, dan diperintahkan Allah untuk liar, maka menjadi angin topan, tornado, dan sebagainya yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Untuk itu, maka bersyukurlah. Karena sampai pada hari ini di Indonesia masih langit dan bumi dan lautan masih dalam perintah Allah, tunduk untuk dimanfaatkan manusia. Selagi masih dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pergunakan dengan baik, cari kenikmatan dari itu, cari rezeki dari semua yang telah ditundukkan oleh Allah, yaitu langit, bumi, lautan, dan udara. Seandainya Allah sudah marah terhadap kita, maka tidak ada sedetik pun kita hancur semua. Disinilah wajibnya kita bersyukur terhadap Allah,
Disinilah wajibnya kita berterima kasih ya Allah, karena Allah memberikan kasih sayang besar terhadap kita. Kita benar-benar harus bersyukur, kita benar-benar harus berterima kasih kepada Allah. Dengan jalan, jadilah hamba yang sesuai dengan sunnatullah. Kalian yang bersekolah, bersekolah dengan benar. Kalian yang bekerja, bekerjalah dengan benar. Kalian jalankanlah tugas kalian dengan baik, dan kita akan jalankan juga tugasnya dengan baik. Untuk selanjutnya, surat Az-Zukhruf ayat 12 dan 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala duhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Yang artinya, dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan untuk kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi, supaya kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan supaya kamu mengucapkan Maha Suci Tuhan yang telah menentukan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasai. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat 12 dan 13 ini masih merupakan lanjutan dari bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ayat 9 dan 11. Pada ayat tersebut diuraikan penciptaan segala berpasang-pasangan. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Khalaqal azwaja kullaha walladzi khalaqal azwaja kullaha. Berpasang-pasangan, ada baik, ada buruk, ada laki-laki, ada perempuan, ada jauh, ada dekat, ada siang, ada malam, dan lain sebagainya. Jadi semuanya ini berpasang-pasangan. Ada keseimbangan ketika ada laki-laki dan perempuan. Bayangkan kalian seandainya ada laki-laki saja, bayangkan seandainya hanya ada perempuan saja, atau sebaliknya, bayangkan seandainya ada malam saja, bayangkan seandainya hanya ada buruk saja. Di dalam pergaulan kita juga harus menyadari kalau beriman terhadap ayat ini bahwasanya teman-teman kita juga ada yang buruk, ada yang baik, ada yang jahat juga, ada yang tidak. Itulah memang kehidupan. Maka jangan marah dengan keadaan, maka jangan pusing dengan keadaan. Terimalah dengan lapang dada. Tidak semuanya orang baik. Di balik kebaikannya juga ada kejahatan. Di balik jahatnya orang pasti ada kebaikannya. Maka kita tidak berhak memvonis orang sebelum dia meninggal dunia. Mungkin hari ini jahat, besok bisa berubah, atau sebaliknya. Itulah kehidupan yang ada di dunia, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu memang kudrah iradah Allah. Kita tidak bisa mengingkarinya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat ini manusia telah diberikan berbagai macam fasilitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita mempergunakan. Seperti Bapak utarakan tadi bahwasannya yang mampu menunjukkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa apa-apa, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Manusia tidak bisa apa-apa. Seandainya bumi, langit, lautan, udara dan sebagainya tidak ditundukkan oleh Allah untuk manusia, hanya untuk manusia, maka jangan harap kita bisa hidup sampai sekarang. Maka jangan harap hidup kita bisa tenang. Inilah bentuk kasih sayang Allah terhadap umatnya. Kita disuruh menaiki kuda, kita disuruh membuat jalan-jalan, membuat kapal, membuat apa saja yang di muka bumi ini, memanfaatkan apa saja di muka bumi ini. Untuk itu kalian harus mencapai cita-cita itu, tapi dengan catatan tetap dalam iman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun pekerjaanmu nanti, apapun kepandaianmu nanti, tetap dalam rangka ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu tanpa ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merusak dunia dan merusak diri kamu sendiri, dan itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya kita ingin mempunyai kenikmatan di dunia dan di akhirat.
Dan di akhirat nanti kalau kita membuat kerusakan di dunia, maka balasannya sangat pedih sekali. Saya berdoa semoga kalian semua selamat di dunia dan akhirat, dan Bapak Ibu guru Mandang Joma juga selamat di dunia dan di akhirat. Menjalankan semua ilmu-ilmu yang didapat di Mandang Joma, mempraktekkannya terutama ilmu ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, yang dimaksud berpasangan bukan saja jenis kelamin. Seperti Bapak utarakan tadi bahwasanya Allah menciptakan di dunia ini berpasang-pasangan. Bukan hanya bentuk jenis kelamin, tetapi dapat mencakup benda-benda yang bernyawa. Dari segi bahasa, azwaj adalah bentuk jamak dari zauz, yakni pasangan. Kita harus ingat kembali dan dimasukkan dalam hati kalian bahwasannya di dunia ini memang seperti itu. Seperti Bapak katakan tadi, ada hitam, ada putih, ada jahat, ada baik, dan sebagainya. Kita harus memahami ini. Dengan begitu kita akan bergaul dengan teman-teman kita, atau sebaya kita dengan enjoy. Kalau kita mau memahami bahwasanya dunia adalah memang ciptaan Allah semacam ini, sudah kehendak Allah. Ada siang dan ada malam, ada baik dan ada jahat, ada tinggi dan ada pendek. Semua adalah nikmat Allah. Maka jangan menghina terhadap yang baik terhadap yang jelek. Jangan hina yang tinggi dan yang pendek. Jangan menghina yang punya pangkat dan tidak punya pangkat. Semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewaktu-waktu diambil oleh Allah dalam keadaan kita sombong, naudzubillah min dzalik, maka sengsaralah kita di akhirat nanti. Kita nggak mau begitu, Bapak nggak mau begitu. Bapak mau kalian selamat dunia akhirat dengan mencapai derajat yang tertinggi. Mungkin bisa mengalahkan Bapak Guru Demang, akan bangga, tapi dengan akhlak yang sangat mulia. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah paparan-paparan surat Az-Zukhruf. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud dengan menyebut-nyebut atau mengingat nikmat Tuhanmu apabila kamu yang menumpang telah meminta berada di atasnya, baik kapal atau binatang, itu adalah nikmat-nikmatnya yang mengantar mereka mulai kendaraan itu mencapai arah yang dituju, atau mengangkut barang-barang mereka dan lain sebagainya. Menyebut nikmat-nikmat itu mengundang ucapan alhamdulillah dan menggunakan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikasih sepeda, alhamdulillah punya sepeda motor, maka gunakan untuk ibadah, untuk sekolah. Jangan digunakan untuk yang aneh-aneh. Ketika digunakan aneh-aneh, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka habislah kita. Kita akan dimarahi orang tua, kita akan disyukurkan orang yang tidak senang pada kita. Karena itu, ucapan yang diajarkan ayat di atas merupakan salah satu bukti betapa Islam mengajarkan perlunya untuk menyadari kedudukannya sebagai manusia, sebagai khalifah fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasannya Allah menciptakan bumi dan langit dan semua isinya hanya untuk manusia, maka pergunakanlah. Jadilah khalifah yang baik. Jadilah khalifah yang mampu proses atau mempergunakan akal-akalnya dengan baik, sehingga jadilah khalifah yang mampu menjadi khalifah. Jadilah khalifah yang mampu mempergunakan akal dengan baik, dengan ketentuan-ketentuan dan berpedoman pada sunnatullah. Dengan begitu kalian akan menjadi orang-orang yang baik. Syaratnya, mulai sekarang belajarlah dengan baik. Pahami apa yang dikehendaki oleh Allah, pahami ayat-ayat Allah, pergunakan dan aplikasikan di dalam kehidupan, baik di sekolah maupun di dalam rumah. Dengan begitu kalian akan menjadi makhluk Allah yang sangat disayangi. Akan ditambah nikmat kalian, akan ditambah kedudukan kalian, akan ditambah lain-lainnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika kalian tidak mampu menggunakan kesempatan-kesempatan ini, maka tunggulah saatnya kehinaan yang ada, ketun gak karu-karuan.
Sebelum itu semua terjadi, maka berubahlah dari sekarang. Kalau kita menuruti nafsu, an-nafsu kasobi, nafsu seperti anak kecil. Ketika dituruti maka akan melunjak dan melunjak, yang akan merugikan kita semua. Tetapi turutilah nafsu untuk berubah menjadi baik. Turutilah nafsu berubah untuk berinovasi, mengeluarkan potensi-potensi diri kalian dengan baik. Mumpung ada kesempatan, mumpung Allah memberikan umur kita panjang, mumpung Allah memberikan kesempatan bersekolah di mana Jombang. Dengan begitu kalian akan menjadi manusia-manusia pilihan dan sesuai dengan harapan Bapak Ibu guru. Anak-anakku yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ulasan-ulasan surat Az-Zukhruf dari 9 sampai ayat 9 dan 12. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Bapak berdoa semoga kalian menjadi manusia-manusia pilihan, manusia-manusia terbaik minimal dalam keluarga. Janganlah putus asa, raihlah kesuksesan. Kesuksesan milik siapa saja, manjada wajada, siapa yang mau dia akan sukses. Tidak pandang kaya atau miskin, jelek atau tampan, cantik atau jelek, dan lain sebagainya. Untuk itu jangan grogi, keluarkan potensi Anda selagi ada di Mandang Jombang. Apalagi Mandang Jombang adalah tempatnya orang-orang berprestasi, tempatnya anak-anak yang berprestasi, tempatnya mengeluarkan semua potensi yang ada. Mumpung masih ada Bapak Ibu guru, habiskan ilmu mereka. Saya yakin dengan begitu kalian akan menjadi manusia-manusia yang berguna di dunia dan di akhirat. Saya kira apa yang Bapak ungkapkan di dalam memberikan pembelajaran video pembelajaran ini cukup sekian saja. Dan kita akan berjumpa lagi dalam video pembelajaran yang lain dalam kesempatan yang lain. Semoga kita bisa bertemu lagi. Dan ingat, jaga diri kalian, hindari kerumunan massa, dan berdoalah semoga badai ini cepat berlalu. Inilah salah satu bukti daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Ternyata kebersamaan itu mahal harganya. Ternyata kebersamaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Di mana kalian di saat bergurau bersama, bertegur sapa bersama, kejar-kejaran dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya COVID-19 kita dijauhkan. Kita tidak bisa bersendal-gurau, kalian juga tidak bisa bersendal-gurau. Inilah bukti daripada nikmat Allah yang dicabut sementara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita belajar bersama-sama lebih bersyukur terhadap Allah. Sampai hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah, dan sampai jumpa lagi dalam kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.